kesaksian saya saja, yang ringan-ringan saja. Waktu Sirut anak saya yang kedua, ya kan, lulus ujian UTBK, dia mengambil ke Surabaya. Wah, saya bilang, kalau perasaan hati saya, Bapak Ibu, perasaan seorang bapak ini, ya, jangan bilang Bang Ben ini lagi melo, lagi apa, ya begitulah perasaan seorang bapak. Waktu anak saya ini lulus, saudara sekalian, dia lihat komputer, kami lihat sama-sama hasil kelulusannya, dia teriak, padahal dia sudah bilang, waktu dia mijit-mijit kaki mamanya, saya ada di sampingnya, Bapak Ibu, aku nggak usah keluar kota juga nggak apa-apa, di sini aja aku sudah melayani. Dia bilang begitu. Sudah ada teman-teman pelayanan, apalagi habis LBC itu, saudara, tempat mereka, dia menggebu-gebu sekali. Waktu kami lihat pengumuman lulus di UNAIM Fakultas Hukum, dia bilang, "Woi Bang, aku lulus woi." Tetapi saya diam 1000 bahasa. Coba bilang sama panitianya, boleh nggak dipindah ke Palangkaraya, saya bilang. Boleh nggak dipindah ke Palangkaraya? Saya bercanda saja sebenarnya, cuman hati saya, anak saya ini akan jauh, dan tentu biayanya tidak sedikit. Saudaraku, dia lulus, berjalan waktu, harus daftar ulang. Setelah daftar ulang, baru dikasih tahu UKT-nya, uang kuliah tetap. Setelah daftar ulang, bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Aku daftar ulang kah? Harus lengkapi berkas. Berapa penghasilan orang tua, apa pekerjaan orang tua. Harus ada semuanya isiannya, saudara sekalian. Lengkap. Namanya anak Tuhan nggak boleh bohong kan? Apa yang ada ya kita isi aja. Daftar ulanglah dia, saudara sekalian. Ini dikasih waktu 3 hari Pak. Nanti baru diumumkan uang kuliah tetapnya. Uang pembangunan, uang apa-apa nggak ada. Kami tunggu-tunggulah, kami sambil berdoa. Kita berdoa, kita minta 1 juta ya uang kuliahmu, atau 500.000 saja. Itu perasaannya kita, Bapak, keinginan kita. Ya, kita berdoa akan minta katanya kan. Karena abangnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, cuma 1 juta 1 semester uang kuliah. Tanpa uang pembangunan, tanpa uang lain-lain. Kita minta 1 juta yuk, seperti abang. Atau kita minta 500.000. Iya Pak ya. Kita berdoa. Hari Sabtu datanglah, saudaraku sekalian, pengumuman uang kuliah tetap. Kita buka sama-sama laptopnya. Dipencetnya lah. Cek. Waduh Pak. Waduh apa? 6,5. Hah? 650? Iya. Saya kira 650.000, saudara sekalian. 6.500.000 Pak. Waduh, saya bilang. Yakin aja, makanya kita mau jadi orang kaya ini, kata gue. Saya lemah, saudara sekalian. Terus terang, saudara sekalian. Tabungan kami lagi kosong, memang kosong. 6.500.000 tidak bisa terpenuhi. Itulah kondisinya. Saya kasih tahu nominal ini Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan saudara nanti berbelas kasihan sama saya. Dia pulang dari sini, "Hei Pak Enok, ini ada cek." Saya tidak akan terima. Saya tidak akan terima itu. Saya bukan cari belas kasihan saudara, bukan. Tapi kalau saya melihat saudara ini
karena kesaksian kamu tadi saya berikan, saya tidak akan terima. Tidak terima lambat-lambat maksudnya. Saudara, saya mau kasih ini, mungkin banyak kita mengalami seperti itu. Keadaan terdesak, keadaan hancur. Kenapa sih bilang hancur? 6.500.000 tidak bisa dipenuhi oleh seorang bapak. Hancur betul saya. Hancurnya itu bukan hancur apa saudara sekalian? Hancur berkeping-keping. 6.500.000. Kalau saya pulang dari sini sore-sore, saya lihat Titik kami klakson di rumah, dia buka pintu saudara sekalian. Saya lihat muka anak saya itu. Saya menjerit saudara sekalian, walaupun tidak di depan istri saya, di depan anak-anak saya. Saya nangis di hadapan Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Karena ada masa waktunya kan? Pembayaran itu. Setiap dia bilang bagaimana Pak? Hati saya hancur. Ya nak, kita doa ya sayang. Kita doa sayang. Istri saya juga, bagaimana Pak? Kami mau jual perhiasan dari nenek moyangnya. Yang ada berlian-berliannya. Masa ditawar 3 juta saudara? Tidak mencukupi. Udah lama, mau saja lah bilang. Hancur hati saya Pak. Adakah seorang bapak yang meminta roti kepadanya kasih batu? Saya hancur hati. Hancur sehancur-hancurnya. Istri saya bilang, bagaimana Pak? Gak datang ke abang dulu kah? Saya Bapak Ibu, kalau gak terpaksa Bapak Ibu, saya lihat wajah orang tua saya banyak pengeluaran. Bapak Ibu tentu kenal orang tua saya. Saya gak perlu kenal alamatnya. Gimana? Ya. Saya mau ketuk. Saya bolak-balik, Pak, ini saya mau mulai perkataan itu, tersumbat mulut saya. Saya mau cari alasan, Pak, ini tadi sini, tersumbat lagi mulut saya. Tidak terkatakan saya berkali-kali. Saya percaya Bapak ini pasti ngerti. Lihat muka anak-anaknya aja pasti ngerti. Ini kempes, ini lagi apa, lagi bangkrut, lagi pasti tahu. Gak usah sosok nggak tahu, amin. Anaknya gak usah sosok banyak uang, sosok apa. Kalau orang tua itu, seorang bapak itu pasti tahu dia. Cuma dia nunggu-nunggu sampai kau katakan. Saya datang kepada bapak saya berkali-kali, tidak terkatakan. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak Engkau Tuhan, aku menghadap bapakku. Lembutkanlah hatinya. Nah, saudara, kenapa? Gini loh, seorang bapak saja mau dia merampok coba lihat berita itu. Kenapa kamu merampok HP dan segala macam untuk bayar uang kuliah anak saya, Pak? Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus diberikannya sama anaknya. Saya betul-betul bergumul, Tuhan, tolonglah saya. 6.500.000 tidak bisa terpenuhi, Tuhan. Apa ini Tuhan? Bapak kayak apa ini Tuhan? Berkali-kali saya bolak-balik. Saya percaya waktu orang tua saya, bapak saya itu mendengar cucunya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, pasti dia berpikir, dari mana uangnya ini? Membayar uang kosan, membayar uang kuliah, uang makan, mau gaya-gayaan pula ini. Tetapi disitulah Tuhan kasih dia. Saya bilang pindahkanlah ke Palangkaraya, nggak bisa, saudaraku. Akhirnya, ketika ayah saya dan ibu saya, ya saya kan nggak seperti abang-abang saya yang lain.
Ya kan? Saya harus berkumpul dulu. Waktu orang tua saya makan, Pak, tadi sini nelpon, si Martianus ini. Oh, iya kan ini. Oh, saya. Bagaimana sih Rut? Tanya kata orang tua saya seperti itu. Ya itulah Pak, tolonglah dulu. Mintalah sama mertuamu. Oh enggak, mertuaku lagi nggak ada juga Pak. Saudara, yang saya butuhkan 6.500.000. Tapi saudara tahu berapa yang dikasih? Enggak, saya menyebutkan nominal ini saudaraku. Apa? Mungkin bagi saudara itu kecil. Tapi bagi kita yang sedang terdesak, Pak, wow, itu seperti Tuhan paling tidak 5 juta pun dikasih. Saya udah begitu doanya sama Tuhan. Ya 3 juta pun terserahlah. Lalu orang tua saya masuk ke kamar. Den, sini Den. Saudara nggak usah tahu siapa orang tua. Cek mundur. Cairlah, lebih. Lebih. Saya nggak usah kasih tahu lebih. Nanti ada yang cemburu, ada yang apa? Ya. Lebih. Akhirnya dibayarlah UKT-nya, dia senang. Saudaraku sekalian, dia senang. Pergumulan tahap pertama selesai. Kemudian ternyata harus daftar ulang ke Surabaya. Saya sudah berbagai macam cara, saya bilang sama panitianya, Pak, saya ini rohaniawan, tolonglah dikurangkan. Apakah bisa cek apa psikologi sama apa keterangan dokternya di sini saja, di Palangkaraya saja? Nggak bisa Pak, karena kami punya rumah sakit, punya standar khusus. Nggak bisa saudara, harus mikirin lagi ongkos pulang pergi saudara sekalian. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka berangkat untuk daftar ulang. Sambil cari-cari kos, sampai lecet-lecet kaki mereka jalan kaki. Mereka bingung, kok ada orang cari kos jalan kaki? Saudaraku sekalian, saya bergumul sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Wah, telepon dari Surabaya saya. Si ini menawarkan begini, bagaimana? Oh iya Kak, terima saja Mak. Terpaksa rumah hadiah mertua indah harus dilepaskan. Dan sampai sekarang belum ada yang membelinya. Sampai sekarang maksud saya. Oh iya. Saya udah bilang sama si Ruth, kamu jangan, waktu dia kan dapat apa namanya eligible ya, jangan ke kedokteran Ruth, kamu jangan pikirkan itu. Rumah tempat kita tinggal sekarang ini pun, ya, rumah warisan dari opungmu ini, papi siap jual. Terus kita mau tinggal di mana? Di barat-barat apa? Kamu jangan pikirkan itu. Untuk kamu. Anak-anak saya, mungkin abangnya dengar, gaya papi ini sama aku nggak bikinnya gitu. Yang paling besar itu. Oh nggak sama, karena kasusnya kan berbeda-beda. Saya nggak bisa beda-bedakan anak saya. Nah kemudian, saudaraku sekalian, sampai akhirnya dia berangkat kemarin, tercukupkan, dan semua proses sedang berjalan. Mintalah kata Tuhan. Saya bilang sama dia, nak, ngapain kau kuliah? Mau ngapain kamu? Kamu mau ngapain ke Surabaya?
Kamu harus ingat, untuk apa kamu? Tujuanmu apa? Kamu ditetapkan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya nangis, saudara sekalian, melepas kepergian anak saya ini. Nangis nggak habis-habisnya, saudara sekalian. Tadi pun saya mau nangis juga. Oh, bukan mau nangis, udah nangis juga. Kok Tuhan itu baik banget sama saya? Siapa saya ini? Waktu saya menyembah Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya bilang, Tuhan, bagaimana sebelum itu terjadi anak-anak saya ini? Ada di hati saya bilang begini, saudara, anak-anakmu itu nanti jadi hadiah untuk kamu. Itu upahnya untuk kamu nanti. Setiap melayani Tuhan, anak-anakmu itu menjadi upah. Waktu saya berdiri di situ, waduh saya nangis. Jangan kamu lihat hidupnya sekarang. Kalau seorang bapak saja memberikan apa yang baik dan yang bermanfaat untuk anaknya, apalagi bapak kita di surga. Saudara, perhatikan baik-baik. Apa pergumulan saudara? Bukankah Tuhan sudah berikan jalan keluar? Amin. Amin. Adakah pergumulan yang lebih besar di hadapan Tuhan? Tidak ada. Coba kita lihat ayat terakhir, saudara sekalian. Saya buat baca agak lama, saudara sekalian. Ya. Roma 8. Dari sekali. Roma 8. Haleluya. Ayat terakhir. Haleluya. Ayat 31-32. Saya bacakan di kita ya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin, saudara. Kalau Tuhan Yesus saja sudah diberikannya nyawanya bagi kita, adakah yang lebih besar daripada itu? Apakah pergumulan kita, masalah keuangan kita lebih besar dari nyawa, dari darah yang telah ditumpahkan Tuhan untuk kita? Tidak, saudara. Itu sebabnya bagian kita taatlah kepada Tuhan. Lakukanlah kehendak-Nya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, lakukan saja. Amin, saudara. Tuhan mengasihi kita loh. Saya nggak habis-habisnya nangis bukan karena saya juga terging juga tuh, kesedihan. Tapi nggak bisa. Saya Tuhan tuh begitu baik banget sama saya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya lakukan sebenarnya? Dibanding dengan berkat Tuhan, nggak ada. Itu makanya apa yang kita lakukan hari ini untuk Tuhan, itu akan mempengaruhi generasi kita. Amin. Itu akan mempengaruhi generasi kita. Saya percaya karena Bapak dan Ibu Gembala sudah menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Itu mempengaruhi generasi kita. Amin, saudaraku. Percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan mendengar seruan kita. Jangan putus asa. Tapi ingatlah, koreksi pokok doa kita. Untuk apa itu semua? Apakah untuk menggenapi rencana Tuhan, atau memuaskan hawa nafsu kita, atau apa? Amin, saudaraku. Mari kita